Pernah kepikiran nggak kalau makhluk paling berbahaya di bumi itu bukan singa, hiu, atau ular, tapi sesuatu yang bahkan nggak bisa kamu lihat? Mereka hidup di gagang pintu, di layar HP, di bantal tempat kamu tidur, bahkan di dalam tubuhmu sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, tanpa mereka, manusia mungkin sudah punah sejak lama. Ini adalah kisah tentang makhluk yang jumlahnya lebih banyak dari bintang di galaksi. Makhluk yang bisa membunuh, tapi juga menyelamatkan dunia. Bakteri. Dari dulu, kata bakteri selalu terdengar menyeramkan. Kalau dengar bakteri, yang kebayang biasanya penyakit, makanan basi, atau tangan kotor. Padahal kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Tubuh manusia sebenarnya bukan benar-benar milik manusia, karena di dalam tubuh kita hidup triliunan bakteri. Jumlahnya bahkan hampir menyamai jumlah sel manusia itu sendiri. Artinya, selama ini kamu nggak pernah benar-benar sendirian. Dan yang lebih bikin mind-blowing, beberapa bakteri di tubuhmu bahkan ikut menentukan mood, kesehatan, berat badan, sampai cara otakmu bekerja. Iya, makhluk mikroskopis ternyata diam-diam ikut mengendalikan hidup manusia. Bakteri adalah organisme super kecil yang cuma punya satu sel. Mereka nggak punya otak, nggak punya mata, nggak punya tulang. Tapi kemampuan bertahan hidupnya luar biasa. Mereka bisa hidup di es Antartika, di dasar laut yang panasnya ekstrim, di air asam, bahkan di tempat penuh radiasi. Ada juga bakteri yang hidup di dalam gunung berapi bawah laut. Makhluk kecil ini seperti monster abadi versi dunia nyata. Dan sebenarnya, bumi sudah dipenuhi bakteri jauh sebelum manusia ada. Sekitar 3,5 miliar tahun lalu, ketika bumi masih penuh gas beracun dan belum ada hewan apapun, bakteri sudah hidup lebih dulu. Jadi secara teknis, bakteri adalah salah satu nenek moyang kehidupan modern. Yang lebih gila lagi, oksigen yang sekarang kita hirup kemungkinan besar ada karena aktivitas bakteri purba. Dulu atmosfer bumi hampir nggak punya oksigen. Lalu bakteri fotosintetik mulai menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Awalnya itu malah jadi bencana besar, karena banyak organisme zaman dulu justru mati akibat oksigen. Ironis banget, sesuatu yang sekarang bikin manusia hidup, dulu malah jadi racun bagi makhluk lain. Tapi meskipun punya peran penting, bakteri juga punya sisi mengerikan. Pernah dengar wabah Black Death? Wabah ini membunuh jutaan orang di Eropa pada abad pertengahan. Dan penyebabnya adalah bakteri bernama Yersinia pestis. Bayangin, di zaman itu orang bahkan belum tahu apa itu bakteri. Mereka mengira wabah adalah kutukan, sihir, atau hukuman langit. Padahal musuhnya cuma makhluk mikroskopis. Dan sampai sekarang, bakteri masih jadi ancaman serius. Tubuh manusia sebenarnya selalu berperang setiap hari. Saat kamu makan makanan yang kurang bersih, saat tangan menyentuh wajah, saat luka kecil terbuka, bakteri mencoba masuk. Untungnya tubuh punya sistem pertahanan luar biasa bernama sistem imun. Sel darah putih akan mengejar dan menghancurkan bakteri seperti pasukan militer mini. Yang menarik, perang ini terjadi terus-menerus di tubuh kita, tanpa kita sadari. Bahkan ketika kamu lagi rebahan santai nonton video ini, tubuhmu mungkin sedang bertarung melawan jutaan bakteri. Fakta mengerikan. Tapi ada satu masalah besar. Bakteri itu pintar. Mereka bisa berevolusi sangat cepat. Semakin sering manusia menggunakan antibiotik sembarangan, semakin kuat beberapa bakteri menjadi. Fenomena ini disebut resistensi antibiotik. Artinya, obat yang dulu ampuh, lama-lama nggak mempan lagi. Ini bukan teori film sci-fi, ini nyata. Beberapa ilmuwan bahkan menganggap resistensi antibiotik sebagai salah satu ancaman terbesar masa depan manusia. Karena kalau bakteri terus berevolusi, operasi kecil sekalipun bisa jadi sangat berbahaya. Bayangin hidup di dunia di mana luka biasa bisa mematikan lagi. Menyeramkan kan? Tapi tunggu dulu, nggak semua bakteri itu jahat. Justru sebagian besar bakteri di tubuh manusia membantu kita bertahan hidup. Di usus manusia misalnya, ada koloni bakteri baik yang membantu mencerna makanan, menghasilkan vitamin, dan menjaga kesehatan tubuh. Mereka seperti pasukan penjaga dalam tubuh.
Kalau bakteri baik ini terganggu, tubuh bisa ikut kacau. Makanya kadang setelah minum antibiotik terlalu banyak, pencernaan jadi bermasalah. Karena bukan cuma bakteri jahat yang mati, bakteri baik juga ikut kena. Dan hubungan manusia dengan bakteri ternyata lebih aneh lagi. Pernah nggak kamu merasa craving makanan tertentu? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bakteri usus mungkin ikut memengaruhi keinginan makan manusia. Jadi bisa aja ada makhluk kecil di usus yang diam-diam memengaruhi apa yang pengen kamu makan hari ini. Semakin dipelajari, bakteri semakin terasa seperti dunia tersembunyi yang selama ini nggak kelihatan. Dan sebenarnya manusia hidup berdampingan dengan mereka setiap saat. Di kilitmu ada bakteri, di mulutmu ada bakteri, di rambutmu ada bakteri. Bahkan satu ciuman bisa memindahkan jutaan bakteri dari satu orang ke orang lain. Aneh ya, sesuatu yang gak terlihat ternyata selalu ada di sekitar kita. Tapi mungkin fakta paling mengejutkan adalah ini. Jumlah bakteri di bumi diperkirakan sangat luar biasa banyaknya. Sampai kalau semua bakteri dikumpulkan, berat totalnya bisa melebihi seluruh tumbuhan dan hewan. Mereka benar-benar mendominasi bumi. Dan mereka akan tetap ada, bahkan kalau manusia punah sekalipun. Karena dibanding manusia, bakteri jauh lebih tangguh. Mereka bisa bertahan di kondisi yang hampir mustahil. Sementara manusia, sedikit perubahan suhu saja kadang langsung tumbang.